Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga sehat selalu, dimanapun kalian berada. Suka nonton atau dengerin cerita horor, tapi pas udah siang itu gak seru banget dan gak menantang. Itu menurutku sih ya. Kalau kalian gimana? Oke, langsung aja. Cerita yang akan kalian dengar kali ini bukan tentang hantu yang muncul tiba-tiba, bukan juga tentang suara aneh di tengah malam, tapi tentang sebuah rumah tua di ujung sungai. Rumah yang selalu memakan korban tanpa pernah diketahui siapa pelakunya. Konon katanya, siapapun yang bermalam di rumah itu akan mendengar suara seseorang menangis di bawah lantai rumah panggung. Tangisannya lirih, seperti perempuan yang sedang menahan sakit. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu hanya terdengar oleh orang yang sebentar lagi akan dibawa. Oke, sekarang matikan lampu kamar kalian, gunakan headset, dan jangan dengarkan cerita ini sendirian. Karena setelah cerita ini selesai, mungkin saja ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kalian. Tahun 2007, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan rawa dan sungai hitam, berdirilah sebuah rumah panggung tua yang sudah puluhan tahun kosong. Rumah itu berada paling ujung dari deretan rumah warga. Jaraknya cukup jauh dari pemukiman. Untuk menuju ke sana, orang harus melewati jembatan kayu panjang yang di bawahnya dipenuhi air rawa berwarna hitam pekat. Tidak ada listrik di sana. Tidak ada lampu jalan. Kalau malam datang, tempat itu seperti banner-banner terputus dari dunia. Warga desa menyebut rumah itu dengan nama Rumah Tangisan, bukan tanpa alasan. Setiap malam Jumat, sekitar jam 1 dini hari, selalu terdengar suara perempuan menangis dari bawah rumah. Kadang pelan, kadang keras seperti orang disiksa. Dan anehnya, setelah suara tangisan itu muncul, biasanya akan ada warga yang meninggal beberapa hari kemudian. Tidak ada yang tahu siapa perempuan itu. Tidak ada yang berani mencari tahu. Sampai akhirnya, aku dan 6 temanku datang ke desa itu. Namaku Alia. Waktu itu kami mahasiswa yang sedang menjalani penelitian budaya di sebuah desa pedalaman Kalimantan. Aku datang bersama Rina, Maya, Dewi, Siska, Nina, dan satu-satunya laki-laki, yaitu Bagas. Kami berangkat sore hari, menggunakan kapal kecil, menyusuri sungai. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Air sungai terlalu tenang. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Sepi banget ya? Bisik Maya. Salah satu penduduk yang membawa kapal kami tumpangi hanya diam. Wajahnya pucat sejak tadi. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Kalau nanti malam kalian mendengar ada yang nangis, jangan dicari. Kami semua langsung saling pandang. Bagas malah tertawa kecil. Wah, cocok banget nih buat konten horor. Tapi bapak itu tidak ikut tertawa. Tatapannya kosong ke arah depan. Banyak yang hilang karena penasaran. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah dingin. Kami tiba menjelang maghrib. Karena rumah warga penuh, kepala desa menyuruh kami tinggal sementara di rumah panggung kosong di ujung sungai. Rumah itu besar, tapi sangat tua. Kayunya hitam dan lembab. Beberapa bagian lantainya bahkan mengeluarkan bunyi seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Saat pertama masuk, aku langsung mencium bau anyir, samar. Seperti bau darah, bercampur lumpur basah. Rumah ini kosong udah lama, Pak? Tanyaku. Kepala desa hanya menjawab singkat. Jangan keluar kamar setelah jam 12 malam.
Lalu dia pergi begitu saja, tanpa menjelaskan apapun. Malam pertama, kami mencoba tidur lebih awal. Kami para perempuan tidur di kamar tengah, sementara Bagas tidur sendirian dekat ruang depan. Sekitar jam 12:30 malam, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena hawa dingin yang luar biasa. Dingin yang tidak wajar. Aku membuka mata perlahan, bangkit, dan memutuskan untuk keluar kamar. Dan saat itulah aku mendengar suara tangisan perempuan. Pelan, tepat dari bawah lantai rumah. Tubuhku langsung kaku. Aku melirik Bagas. Dia juga sudah bangun. Wajahnya pucat. Suara apa itu? Bisiknya gemetar. Tangisan itu semakin jelas, seperti perempuan yang sedang menangis sambil menahan sakit. Aku langsung merinding. Suara itu sekarang terdengar seperti memanggil. Lalu, ada suara sesuatu menggaruk bawah lantai rumah. Panjang, pelan, seperti kuku panjang, menggesek kayu. Siska tiba-tiba menjerit dari kamar tengah. Kami langsung berlari. Saat masuk kamar, Siska menangis histeris sambil menunjuk kolong tempat tidur. Dia menunjuk ke bawah kolong. Kami semua panik. Bagas memberanikan diri melihat ke bawah ranjang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai bawah ranjang ada bekas lumpur hitam. Esoknya, malam kedua, menjadi awal teror sebenarnya. Sekitar jam 1 malam, pintu rumah diketuk. Pelan. 3 kali. Tidak ada yang berani bergerak. Kami semua terdiam. Lalu terdengar suara perempuan tua dari luar rumah, meminta kami membukakan pintu. Suaranya serak, pelan, agar kami membuka pintu. Rina mulai menangis. Karena semua tahu, tidak mungkin ada orang datang tengah malam ke tempat sesepi ini. Bagas mendekati jendela. Wajahnya langsung pucat, seperti mayat. Dan saat dia mengintip keluar, Astagfirullah. Ada nenek. aku ikut melihat. Di bawah rumah, berdiri seorang nenek, sangat kurus. Rambutnya panjang putih berantakan. Kepalanya mendongak ke atas. Tapi yang membuat darahku dingin, matanya hitam kosong. Tidak ada bola mata sama sekali. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar, memohon untuk dibukakan pintu. Tiba-tiba seluruh dinding rumah bergetar keras. Tangisan perempuan langsung terdengar dari bawah lantai. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Nina menutup telinganya sambil berteriak histeris. Lalu, suara langkah kaki mulai terdengar. Bukan dari luar. Tapi dari bawah rumah. Seperti ada banyak orang berjalan mengelilingi rumah. Padahal rumah itu tinggi. Dan di bawahnya hanya rawa hitam. Aku memberanikan diri melihat dari sela lantai kayu. Dan saat itulah aku melihat sesuatu bergerak di bawah rumah. Banyak, pucat, tubuh mereka kurus, kepala mereka
menengadah ke atas. Sambil tersenyum. Mereka bukan manusia. Tiba-tiba, Dewi menjerit keras. Kami semua menoleh. Dan tubuh Dewi sedang diseret ke bawah ranjang. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dia mencakar lantai sambil menangis. Aku dan Bagas langsung menarik tubuhnya. Tapi rasanya seperti ada sesuatu dari bawah ranjang yang menarik jauh lebih kuat. Lalu tubuh Dewi terlepas. Dia terbanting ke lantai. Dan saat kami melihat wajahnya, lehernya penuh bekas jari hitam. Seperti habis dicekik. Paginya, kami meminta pindah rumah. Tapi, kepala desa langsung marah besar. Kalian sudah dipanggil. Kalimat itu membuat kami bingung. Apa maksud Bapak? Dia menatap kami satu persatu. Rumah itu tidak suka tamu. Kalau sudah dengar tangisannya, biasanya tidak semua bisa pulang. Maya langsung menangis. Kami memaksa pergi hari itu juga. Tapi, anehnya, perahu yang kami gunakan tiba-tiba hilang. Padahal, semalam masih ada. Malam ketiga adalah malam paling mengerikan. Sekitar jam 2 dini hari, kami semua mendengar suara orang berjalan di atap rumah. Pelan. Mengelilingi atap. Padahal, atap rumah itu sangat tinggi. Tidak mungkin ada orang naik. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan tertawa. Tepat di atas kepala kami. Siska menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan, dan perlahan, cairan hitam mulai menetes dari langit-langit rumah. Netes tepat di lantai. Baunya busuk sekali. Aku mendongak pelan, dan tubuhku langsung lemas. Ada wajah perempuan menempel terbalik di atas plafon. Rambutnya panjang, menjuntai. Kulitnya pucat, penuh lumpur. Matanya hitam. Dan lehernya putus setengah. Dia tersenyum ke arah kami. Lalu jatuh. Semua lampu minyak mati. Ruangan gelap total. Jeritan langsung pecah di mana-mana. Aku mendengar suara orang berlari, tangisan, tawa, dan suara sesuatu merangkak cepat di lantai kayu. Maya memanggilku. Aku mencoba mencari sumber suara, tapi gelap sekali. Lalu, seseorang memegang kakiku. Tangannya dingin, basah. Aku menjerit dan menendang kuat-kuat. Saat lampu menyala kembali, Maya sudah tidak ada. Hilang. Pintu rumah terbuka sendiri. Dan di luar, menuju rawa belakang rumah, terlihat bekas tubuh diseret. Malam terakhir, kami memutuskan kabur lewat hutan. Tidak peduli apapun risikonya. Jam 11 malam, kami keluar diam-diam. Hutan sangat gelap. Hanya senter kecil yang kami bawa. Tapi, sejak masuk hutan, kami sadar ada yang mengikuti. Suara langkahnya banyak. Di belakang kami, pelan. Kadang disertai suara tangisan. Kadang suara tertawa. Rina tiba-tiba berhenti berjalan. Matanya kosong. Dia manggil aku. Kalian dengar nggak? Kami panik. Karena dari arah belakang terdengar suara perempuan berbisik. Pulang ke rumah. Rina langsung berjalan sendiri masuk ke dalam gelap. Kami mengejarnya. Tapi, tiba-tiba,
kabut tebal turun sangat cepat. Dan di tengah kabut itu, aku melihat banyak sosok berdiri. Jiyoung mengelilingi kami. Wajah mereka pucat, tubuh mereka penuh lumpur, dan semuanya tersenyum. Lalu satu persatu, mereka mulai mendekat. Aku tidak ingat bagaimana bisa selamat. Yang ku ingat, aku terbangun di rumah sakit 3 hari. Kemudian, hanya aku dan Bagas yang selamat. Yang lain hilang. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Dan yang paling menyeramkan, beberapa malam setelah kejadian itu, aku mulai mendengar tangisan perempuan. Setiap jam 1 malam. Tepat dari bawah tempat tidurku. Percaya atau tidak, kadang ada tempat yang memang sebaiknya tidak didatangi, karena tidak semua penghuni di dunia ini bisa terlihat oleh mata manusia. Dan kalau suatu malam, kalian mendengar suara seseorang menangis dari bawah rumah atau dari kolong tempat tidur, jangan pernah mencoba mencari sumber suaranya. Karena bisa jadi dia sedang mencari pengganti untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke teman kalian yang suka kisah horor. Selamat malam, dan hati-hati kalau nanti kalian mendengar sesuatu setelah video ini selesai. Sekian, dan terima kasih. See you next kisah selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.